Halo, halo teman-teman semua. Ya, halo lagi. Sip, oke. Dalam materi sekarang ini, kita akan coba membahas tentang introducing methods ya teman-teman. Jadi saya akan coba mengenalkan metode gitu ya teman-teman ya jatuhnya ya. Jadi kita dalam kuliah ini kita mempunyai gambaran tingkat tinggi tentang apa itu metode gitu. Dan kita akan ngebahasnya teman-teman ya. Jadi em, untuk ngebuat kapsul itu berputar itu kita dengan menggunakan eh, Oke, jadi misalnya beberapa negara ya itu menggunakan koma sebagai pemisah desimal gitu. Sedangkan kalau mungkin kita ada beberapa menggunakan titik ya teman-teman ya. Nah, tapi beberapa budaya dan negara mereka menggunakannya koma. Nah, jadi untuk yang culture specific formats itu kita parsingnya itu kita bisa menggunakan culture info untuk menangani kasus ini. Oke. Jadi contoh kita coba misalkan using spasi system dot globalizations titik koma. Di bawahnya itu ada string spasi number string strip dalam kurung 123,45 titik koma. Oke. Lalu kita tambahin di bawahnya culture info spasi culture spasi strip. Lalu kita tambahin new spasi culture info dalam kurung misalkan kita pakai Prancis ya. Kita tulis fr strip fr ini yang satu lagi fr-nya ini pakai kapital ya teman-teman ya. Nah itu udah dalam kurung, lalu diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya kita tambahin double spasi number spasi strip double titik parse. Nah ini kita pakai double parse dalam kurung number string koma culture lalu diakhiri dengan titik koma lagi. Lalu di bawahnya terakhir kita tambahin console titik write line dalam kurung number titik koma. Outputnya itu menjadi 123.45. Nah, mungkin teman-teman tadi notice kita awalnya menggunakan 123,45. Tapi ini outputnya kita menjadi 123.45 teman-teman ya. Kenapa? Karena kita menggunakan culture info dari Prancis gitu teman-teman. Di mana mereka menggunakan untuk pemisah desimal itu menggunakan titik teman-teman, bukan koma. Nah, dengan menentukan culture info, kita bisa memastikan bahwa parsing dilakukan sesuai dengan format yang benar gitu teman-teman. Oke. Nah, oke sip. Jadi dari 3 video ini kita sudah belajar dari awal itu ada parsing integer. Oke, parsing integer. Lalu ada parsing ke double dan float ya teman-teman. Lalu kita ada parsing ke boolean. Lanjutnya kita lakukan parsing ke datetime. Lalu selanjutnya dilanjuti dengan parsing dengan custom formats. Dan terakhir itu parsing dengan culture specific formats gitu teman-teman ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah menonton 3 video ini teman-teman, jadi kalian udah tahu ya cara melakukan parsing variabel di C script dengan berbagai metode untuk berbagai tipe data. Oke. Jadi memang apa ya namanya? Memang mungkin banyak tapi ini akan cukup krusial juga ya teman-teman ya untuk nanti kita apa tuh sebutannya mengubah string gitu ya menjadi tipe data tertentu. Coba kita review sebelumnya. Jadi parsing itu ya teman-teman adalah proses mengubah string atau data lain menjadi tipe data tertentu gitu ya. Oke. Nah, jadi ini akan apa tuh akan sangat berguna nanti ya untuk kita belajar di bagian aritmatika teman-teman. Oke. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai operator penugasan ya dan kombinasi aritmatika. Jadi selain operator aritmatika dasar, kita juga memiliki operator penugasan yang bisa digunakan bersama dengan operator aritmatika. Misalnya operator penugasan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus gitu contohnya. Nah, gimana ini maksudnya? Jadi kayak misalkan INTA sama dengan 10. Oke, titik koma. A tambah sama dengan 5 titik koma.
Jadi itu sama dengan A sama dengan A tambah 5, di mana outputnya itu adalah 15. Oke, lalu kalau misalkan pengurangan, A min sama dengan 3 titik koma, itu sama dengan A sama dengan A min 3, di mana outputnya itu adalah 12. Oke, lanjut. A bintang sama dengan 2 titik koma, itu sama dengan A sama dengan A kali 2, di mana outputnya adalah 24. Lalu A garis miring sama dengan 4 titik koma, yaitu sama dengan A sama dengan A dibagi 4, di mana outputnya adalah 6. Oke, nah lalu untuk yang modulus, A persen sama dengan 5 titik koma, yaitu sama dengan A sama dengan A persen 5. Oke, di mana outputnya adalah 1, teman-teman. Jadi operator-operator ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah operator increment dan decrement. Oke. Metode, teman-teman. Tapi keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya, teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih, C Sharp ini ya, dalam Unity gitu, teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu, teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu, teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya, yang singkat ini adalah kita ngebuat creatingnya, teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu, teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat apa ya, sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu, teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu, misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu, itu metode gitu, teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya, teman-teman. Kita akan ngebuat script ya, driver saya. Nah, klik 2 kali itu, nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu, kita akan kebuka Visual Studio Code, teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini, teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya. Membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya. Kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu, teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu, teman-teman. Tapi basically ya, pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu, teman-teman. Karena diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu, teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya, sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu, teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya, dan kita akan memperbarui gitu, teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau, teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu, teman-teman ya. Oke, sip. Jadi
bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah sip, oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya kita akan coba keep it clean gitu teman-teman ya. Oke sip. Nah tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu, saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman, kita nggak apa-apain gitu ya. Oke, jadi start dan update gitu teman-teman, ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start, dan update gitu. Nah itu um, jadi itu di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update, dan segala macam, sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan, itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman, dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke, setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya, si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke, nah apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke, dan jika teman-teman lihat kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right segala macem. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya, dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau
yang mana aja itu. Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol 2 dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol 2 dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari 2 dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game 2 dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini, dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu, dan juga sedikit gitu ya teman-teman. Di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol 2 dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game 2 dimensi teman-teman. Oke. Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, cruise ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman ya, relatif terhadap objek, karena kita tuh telah memutar objek tersebut ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangan dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu, dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu, agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya, di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat, saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke 0 dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya, kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk
di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Dan kami ingin melakukan, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu teman-teman, disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan di Y, di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play, oke? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya. Dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game windownya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu. Dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik play untuk menghentikan prosesnya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita udah melakukannya di start gitu. Itu keren banget ya. Oke. Nah, sip. Jadi oke. Sip ya. Jadi untuk materi ini sampai sini saja. Ya teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.